kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada malam hari ini kita akan podcast bersama salah satu leader hebat yang dari mana? Beliau adalah putra terbaik dari Medan, berusia 51 tahun, bergabung di Suanghor sejak bulan 11 tahun 2023 dan menjadi Vice Manager di bulan Februari 2024. Beliau bernama Kang Cipto. Kita kasih tepuk tangan yang gemuruh buat Kang Cipto. Beliau mempunyai moto ya dalam hidup perjalanan bisnis multi levelnya itu adalah learn, do, teach, duplication, repetition. Nah, apa itu? Kita nanti akan bahas bersama beliau. Pengalaman beliau nih segudang banget, banyak sekali ya. Ini bisnis luar biasa nih. Ya sebenarnya sudah malang melintang ya, sudah 20 tahun beliau berada di bisnis jaringan. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nanti kita bahas ya di 1,5 jam ke depan bersama beliau. Oh keren banget nih. 2011 beliau itu masuk ke Medan. Tetap jadi praktisi multi level marketing dan mulai kenal bisnis online dan money game loh. Luar biasa ya. Pada Oktober 2022, beliau memiliki titik balik dan kembali ke multi level, unilevel ya, sistem top money game. Dan di September 2023, beliau join di Suanghor dan stop menjalankan bisnis yang lain dan fokus nih di gerbong kapal besar yang luar biasa di PT Suanghor pastinya. Baik, kita panggil dulu ya Kang Cipto. Halo Kang Cipto. Ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ya, apa kabar nih malam hari ini ya? Masya Allah, ini dia Kang Cipto. Saya panggilnya Kang atau Bapak karena ini orang Medan, tapi dipanggil Akang. Kumaha tuh ya? Gimana Jadi gini, cerita? kalau masalah panggilan itu ya, saya terlahir dengan nama Sucipto Hadinata. Mhm. Oke. Cuma lahirnya itu di Kepulauan Madura, di sana di Kepulauan Masalembu namanya. Jadi Madura itu ada beberapa pulau dan pulau paling utara. Jadi itu di tengah-tengah Kalimantan, Sulawesi, Madura, Jawa, Sumatera, tengah-tengah di situ tuh ada kepulauan kecil namanya Kepulauan Masalembu. Jadi saya berasal dari Kepulauan Masalembu, ya, Kepulauan Masalembu. Sekolahnya itu ketika sekolah itu besarnya memang di Kepulauan Maduranya di Sumeneb. Nah, cuma keluarga besar saya itu mayoritas ada di Malaysia. Jadi tahun 2002 saya menyusul ke sana. Nah, dari disitulah sebenarnya titik balik saya kenal industri network marketing yang menurut orang hingga hari ini industri marketing yang kurang susah lah orang untuk percaya seperti itu kan. Jadi saya kenalnya itu Ya, ketika di Malaysia ketika itu. Ya, oke. ya, ya, ya. Wow. Tapi saya tertarik nih, Kang Cipto. Di Malaysia sebelumnya bekerja jauh ya, apa namanya, sebagai, mohon maaf nih, tukang bangunan. Ini benar, Kang Cipto? Benar. Boleh Jadi cerita sedikit dong? ya, Ya. iya, jadi ibaratnya begini. Kalau hari ini saya mengatakan bahwa saya biar keren dikit ya, sekarang kan ada yang namanya pekerjaan itu konten kreator dan lain-lain ya. Saya sebut aja building kreator nih. Nah, jadi saya di Malaysia itu memang kerja di sektor bangunan itu mulai dari 2002 ya 2002 karena memang keluarga saya memang mayoritas besar memang ada di sana gitu kan. Jadi saya menyusul ke sana. Tapi sebelumnya di Indonesia itu kerja di pelayaran pernah juga seperti itu kan.
banyak hal yang saya kerjakan di Indonesia hingga ada satu titik di mana saya lumayan ada hutang, terpaksa harus saya ke Malaysia. Nah, disitulah saya bermula, saya bekerja dan di tahun 2025 saya kenal MLM yang pertama di situ, ya. Nah, dari situlah bermula kehidupan saya, kata orang Malaysia seperti itu. Jadi di sanalah saya banyak belajar hal tentang MLM ini Hmm. yang ketika saya ke Indonesia ternyata di Indonesia lebih dahsyat lagi seperti itu, ya. Jadi Uh, memang benar saya di Malaysia, saya kerja sebagai pembuat bangunan seperti itu, building creator lah seperti itu kan. Ya benar tuh Neng ya. Oke. wow, keren, keren, keren. Jadi di Malaysia full berapa lama di sana, Kang Cipto? Saya di sana itu dari 2002. Oh, Eh ya 2002. Eh 2000. ya 2002. Pertama kali pulang ke Indonesia itu setelah di Malaysia itu di 2009 pulang ke Oke. Indonesia. Nah, Wow. jadi kabar baiknya memang ya saya memang dulu anti dengan marketing tuh, memang tidak suka. Bahkan kalau saya lihat nih, lihat ada orang pakai baju hitam, baju putih, celana hitam, sepatunya necis gitu, saya ini orang kerja apa seperti itu kan? Itu marketing, rupanya MLM seperti itu dan saya kurang suka seperti itu waktu itu. Nah, Oh, ini Kang Cipta lihat di Malaysia ya, Kang ya? ya di Malaysia. Jadi memang saya tidak suka, kurang suka seperti itu kan. Bahkan saya menganggap bahwa ini orang apa nggak ada kerjaan lain apa seperti itu kan. Jadi seakan-akan ya yang terhormat itu justru pekerjaan saya begitu. Seakan-akan seperti itu. Ya. Nah, jadi Oke. jadi saya sempat memandang remeh industri ini. Jadi bagi saya dulu itu kerjaan memang orang-orang yang males gitu, ibaratnya seperti itu. Dan memang hingga hari ini pun anggapan itu masih ada di bangsa kita tentang industri network marketing ini, walaupun pemerintah mengakui bahwa industri ini ketika terjadi corona kemarin cukup membantu sekali perekonomian bangsa ini seperti itu kan. Nah, jadi itulah di awal seperti itu dan kenal perusahaan yang pertama itu di 2005 waktu itu melalui seorang adik. Nah, dari situ saya belajar benar dengan betul. Nah, dari situ saya tahu bahwa ketika kita menjalankan MLM, multi level marketing ini tanpa menggunakan support system itu sangat berat sekali rupanya. Berat sekali. Ya, sangat berat sekali itu. Nah, Wah, di situ iya, jadi di situ saya benar-benar belajar ya apa namanya? Intinya saya benar belajar tentang support system. oke. Bagaimana sebenarnya kan? Karena waktu di Malaysia MLM pertama itu cukup besar, tetapi support system tidak ada yang buat dari sana. Justru support systemnya itu berasal dari Indonesia waktu itu. Jadi kalau MLM itu tidak ada sistem edukasi itu memang berat. Jadi ketika saya jatuh cinta dengan Swanghor ya Allah itu mempertemukan dengan orang yang tepat, lingkungan yang tepat, komunitas yang tepat ya Swanghor inilah Tahan, edukasinya sudah ada, support sistemnya tahan. sudah jalan gitu kan. Nanti dulu, tahan dulu, Kang Iya, Cipto. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang apa namanya, ternyata tadi saya juga baru tahu ya, karena kebetulan saya juga masih belajar nih dengan Kang Cipto juga yang sudah 20 tahun ya berada di industri jaringan ini. Dan kalau saya baru 4 tahun karena faktor pandemi kemarin Kang Cipto. Jadi kita iya, terpaksa iya, harus bisnisnya online kan ya. Nah, oh iya. jadi ternyata kalau di Malaysia itu kita tuh ini ya rapih gitu. Orang-orang sistem yang bekerja jaringan itu di sana rapih gitu ya. Maksudnya? Bajunya perlente, necis gitu ya Kang Cipto tadi. Gambarannya tadi barusan. Betul. Oh, kalau di sana memang eh, maksud saya begini, di Malaysia itu banyak MLM, multi level marketing. Contoh satu contoh, kalau kita misalnya nanya nih, ini saya nanya misalnya nih ya, ini sistemnya seperti apa? Kalau di Malaysia itu dimaknai sistem itu marketing plan. Nah gitu, sistem itu seakan-akan ini marketing plan. Tapi kalau di Indonesia, kalau kita tanya sistem, itu biasanya support sistemnya nih, sistem edukasinya seperti apa?
Nah itu. Jadi kalau apa namanya, mereka cara menjalankan MLM ya memang rapi memang, ya rapi, ya, memang rapi. Dan saya sempat terbawa juga di situ. Saya rapi kemana-mana pakai jas dan di perusahaan yang ketiga saya memutuskan tidak lagi pakai jas. Nah, gitu ceritanya ya. Jadi di perusahaan pertama memang tuntutannya memang pakai jas, cuma lama-lama saya mikir kok lucu ya saya pakai jas. Ini jangan ditiru. Nah, seharusnya memang network marketing itu memang pakaiannya rapi. Cuma yang membuat saya agak lucu dulu ketika saya harus pakai jas itu naik angkot. Oh, itu berat bebannya. Berat, berat. Ya, Maksudnya naik maaf. angkotnya di Iya. mana? Ini Iya, jadi maksudnya gini, ada acara, kita kan dituntut untuk rapi itu. oh, Iya, jadi oke, pakaian oke, baju oke. putih, celana hitam, sepatu hitam, kemana-mana jinjing jaket, jas seperti itu, naiknya naik angkot. Nah, wah itu jadi beban mental sebenarnya. Jadi beban mental sebenarnya itu di perusahaan yang pertama. Cuma dari situ saya Oh, belajar banyak tuh tentang yang MLM yang pertama itu MLM dengan sistem matahari. Ya, itu oh. bagus lah. Cuma saya alhamdulillahnya saya di situ belajar banyak tentang support system. Nah, tahun 2009 saya mengundurkan diri dari perusahaan itu. Di posisi mau ngejar ke bintang 8 nih. Hmm, wow. Jadi iya, mau ke bintang 8, saya berhenti, bukan berhenti tidak aktif, tapi saya memang meletakkan surat mengundurkan diri. Hmm, Ada apa saya mengundurkan diri? Inilah saya ceritakan, ketika kita membangun sebuah network marketing tapi tidak menggunakan sistem edukasinya itu hancur. Dan yep. tahu hancurnya saya di perusahaan itu adalah karena cross lining. Wow. Nah, jadi mungkin hari ini kalau saya cerita ada materi nanti di situ sedikit saya bedah tentang ada tiga prinsip dasar yang memang harus jalankan. Saya jatuhnya di no cross lining itu Nah, benar-benar terjadi. boleh cerita sedikit apa itu cross lining? Mungkin di sini Bapak Ibu ada udah 2.780 orang nih yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Oke, Ada sekitar 40% yang belum paham. Silakan Kang Cipto. oke. Jadi sebelum saya cerita tentang mengapa akhirnya saya memilih apa namanya Swanghor, terus kenapa saya taubatan nasuha ibaratnya dari sistem money game ya. Oke. Kita buka slide yang saya kirim tadi coba. Oke. Oke. Jadi ini sebenarnya materi ini saya siapkan untuk sekedar sharing-sharing saya melalui Telegram ataupun melalui ini. Jadi bukan materi khusus. Ya. Oke, bukan materi khusus, tapi ini karena hari ini adalah sesi berbagi, maka saya akan berbagi cerita saja. Jadi bukan bermaksud untuk mengajari atau apa ya. Jadi begini Bapak Ibu, di dalam dunia network marketing hingga hari ini ada tiga prinsip dasar yang memang sebenarnya tidak bisa kita abaikan agar kita memiliki network yang besar tapi kuat. Nah, ingat besar dan kuat ya. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana kalau kita tidak menggunakan tiga prinsip dasar ini ke dalam jaringan kita? Kira-kira bisa jalan nggak MLM? Oke, sederhananya begini, yang namanya sistem itu adalah budaya, ya di dalam bisnis network marketing karena memang saya belajar betul tentang hal ini ya. Sistem itu budaya, budaya itu dibentuk oleh kebiasaan, ya. Jadi perhatikan ya, sistem itu budaya dan budaya itu dibentuk oleh kebiasaan. Nah, pertanyaannya adalah kebiasaan seperti apa yang ada di dalam grup kita, itulah yang akan menjadi sistemnya. Nah, satu contoh. Di grup kita misalnya ngomongnya begini, ini pendaftarannya gratis. Ya, itu akan terduplikasi daftar gratis, 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 gratis tanpa titik koma tuh. Jadi seakan-akan bisnis gratis ya alhamdulillah yang gabung-gabung gratis hingga hari ini setahun pun ada yang nggak belanja tuh. Nah karena sistemnya sudah dibuat seperti itu. Nah satu contoh lagi budaya.
Budaya adalah satu contoh gini. Jadi budaya itu adalah sistem itu dibentuk oleh kebiasaan, ya. Nah, kebiasaan dalam grup itu apakah positif atau negatif? Satu contoh. Ada orang di grup kita dan itu misalnya nih, aku nggak punya modal, Bang. Ya udahlah, aku utangkan produk nih. Jadi akhirnya di dalam grup itu terbentuk upline-nya ngutang-ngutangin produk karena jaringannya takut nggak jalan, seperti itu. Lama-lama itu menjadi satu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu menjadi budaya di grup itu. Akhirnya apa? Yang namanya utang, ujung-ujungnya masalahnya gini. Orang pertama ngutang produk ke kita, orang yang ngutang itu ngutangkan juga ke orang yang ketiga. Nah, sering ada terjadi seperti itu kira-kira, ya. Banyak. Sering terjadi seperti itu. Jadi lama-lama budaya di grup itu jadi memang baik sih tujuannya, tujuan upline itu baik sebenarnya untuk membantu. Tapi kalau itu dijadikan budaya hingga jadi sistem, ya, yang tanpa mereka sadari, itu lama-lama jaringan itu akan hancur. Jadi kita sederhanakan saja, sistem itu sebenarnya sebuah kurikulum. Ibarat kalau kita itu menyekolahkan anak, ibaratnya menyekolahkan anak, kebayang nggak? Bapak Ibu menyekolahkan anak kita nih di sekolahan yang kurikulumnya amburadul gitu. Coba gimana? Ya bisa. Jadi kita itu sebenarnya hari ini beruntung, ya. Beruntung, jujur saya mengaku beruntung dan bersyukur sekali ketemu dengan komunitas yang luar biasa di Indosatu. Mulai dari awal mereka sudah berpikir bagaimana komunitas ini memiliki sistem edukasinya, kurikulumnya itu jelas. Nah itu, nah di dalam sistem itu yang tidak bisa tidak bisa kita abaikan, ini dia 3 prinsip dasar ini. Nah, jadi sederhana kalau saya bilang, misalnya saya sering di luaran ya, bukan malam ini, biasanya saya ngomong, saya selalu bilang cara paling mudah untuk gagal di MLM. Oh, itu topik saya di luar. Jadi kalau orang lain misalnya bicara bahwa cara paling mudah untuk sukses di MLM, saya bilang ini cara paling mudah untuk gagal di MLM. Iya. Gimana nih? Jadi iya, Menarik nih, jadi menarik. orang nanya tuh, lah kok orang lain bisa bicara tentang sukses, ini kok bicara masalah gagal. Oke. Ternyata sederhananya begini, ketika 3 prinsip dasar ini bukan hanya saya yang melakukan, bukan cuma Indosatu, di perusahaan-perusahaan yang berkaliber internasional, sebut inisial A, W belakangnya, contoh, itu mereka hingga hari ini tetap mempertahankan 3 prinsip dasar di bagian sistem mereka. Contoh kalau di Indosatu yang kuat tentang hal ini anggaplah CEO Indosatu kita seperti itu, Dr. Yanti misalnya, kan beliau itu ya karena memang berangkat dari MLM yang sama dulu dengan saya, minimal ada kesamaan pakem di situ. Nah, jadi yang pertama 3 prinsip dasar itu yang harus dilakukan. Satu, yang pertama nih. Nah, kalau Bapak tidak melakukan ini, insya Allah nih nggak akan besar-besar amat nih, ya, seperti itu. Yang pertama adalah edifikasi. Edifikasi itu apa sih? Edifikasi itu bahasa sederhananya adalah promosi dengan respect. Pahami ya, promosi dengan respect. Ya, menghargai dengan respect. Betul-betul menghargai, betul-betul mempromosikan dengan hati. Itu edifikasi. Nah, dalam hal ini siapa yang wajib kita edifikasi, Bapak Ibu? Ya, siapa yang perlu edifikasi nih? Ya, dalam arti lain, edifikasi itu bisa diartikan itu memberikan kekuatan, saling memberikan kekuatan. Nah, siapa yang harus diedifikasi? Apapun yang berhubungan dengan bisnis kita, itu bisa diedifikasi kecuali Anda. Nah, ini. Ya. Jadi siapapun, apapun yang ada hubungannya dengan perusahaan ini bisa diedifikasi kecuali saya. Kecuali saya. Kecuali Anda. Jadi contoh yang perlu diedifikasi, satu, tentang perusahaannya. Ya. Nah, perusahaan itu pelajari betul-betul apa sih kekuatan perusahaan kita ini. Ya.
Jangan sampai ketika ada orang menghancurkan keyakinan kita dengan perusahaan, justru kita AO karena edifikasi kita tidak mantap di situ. Jadi hargai tentang perusahaan kita. Yang kedua, tentang produk-produknya, kuasai. Biar kita menghargai betul-betul dengan tulus, ya. Yang ketiga, yang perlu diedifikasi, contoh nih, marketing plan-nya juga. Nah, kalau setingkat Bu Vita misalnya, beliau mau diserang dari sisi manapun tentang kelemahan tentang kelemahan marketing plan, yang nggak ngaruh ke beliau. Karena apa? Edifikasi beliau terhadap sistem ini sudah luar biasa. Karena apa? Beliau sudah menjadi contoh sukses di Swanghor. Ya, bukan cuma beliau, ya saya pun sukses juga. Kan gitu ceritanya. Kita ini yang hadir pada malam hari ini sukses sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sukses menurut, nah contoh nih, yang bujang ternyata ketemu jodoh di Swanghor, ya belum, contoh misalnya belum vice manager, ya sudah sukses juga tuh. Ya sukses. Nah terus ada misalnya yang kemarin-kemarin cari kerja kemana-mana nggak dapat, sekedar cari 3 juta sebulan juga nggak dapat, ternyata begitu masuk ke Swanghor dia dapat 3 juta per bulannya, itu sukses juga. Nah, edifikasi ini penting. Siapa lagi yang perlu diedifikasi? Upline kita. Ingat Bapak Ibu, upline ini, sponsor kita ini, beliau tidak minta dihormati, beliau tidak minta dihargai. Tetapi kita, kalau kita paham bahwa garis sponsorasi kita itu sponsor kita tidak akan ada di Swanghor tanpa beliau juga, kita hargai itu. Nah, walaupun mereka nggak minta, tetapi ya jangan kebablasan juga. Artinya kebablasan begini nih, asal kita mau ngomong, belum apa-apa ngomong Bu Vita terus, Bu Vita terus, Bu Vita terus, seperti itu. Nah, seperti itu kan. Jadi, edifikasi dengan hal-hal yang wajar seperti itu. Siapa lagi yang perlu diedifikasi? Downline kita. Downline kita itu perlu diedifikasi juga. Ketika kita ketemu dengan jaringan yang lain, kita edifikasi hal-hal baik yang dilakukan oleh jaringan kita, ya, oleh downline kita, sama-sama menguatkan ibaratnya. Seperti ini satu contoh nih edifikasi. Ada misalnya nih, ada orang nanya sesuatu ke Bu Vita, ya. Bu Vita itu akan nanya, Bapak Ibu misalnya ya, Bu, Pak, Bapak ini jaringannya siapa? Maka dinyebutnya, saya vice manager saya, Bu, sponsor saya misalnya VM Rani misalnya. Contoh seperti, maka Bu Vita itu akan mengembalikan. Etikanya itu mengembalikan, wah, Bapak Ibu sudah berada di jalur yang tepat. Jalur sponsori Bapak dan Ibu itu sudah luar biasa, Pak. Wah, itu orangnya begini, begono, begini, hal yang baik itu diangkat. Seperti itu kan? Hal itu diangkat. Jadi saling memberikan kekuatan. Jangan edifikasi itu terjadi satu arah. Terus yang kedua adalah konsultasi Bapak Ibu. Ini penting. Jadi ketika kita sudah tahu siapa, yang paling penting itu gini, jalur sponsorisasi kita itu harus tahu kita. Ya. Kebanyakan ini yang terjadi, bahkan orang-orang mitra kita itu tidak tahu siapa sih. Kalau bahasa di dalam Islam itu ininya, nasabnya itu siapa, jalur keturunannya itu siapa, itu penting Bapak Ibu. Ini ada banyak nih terjadi, bahkan sponsornya itu ditutupin kepada downline-nya supaya downline-nya nggak tahu siapa yang di atasnya. Nah, terus kalau seperti itu mau konsultasinya kemana? Nah ya, itu konsultasinya itu kemana Bapak Ibu. Jadi jalur sponsorisasi kita harus tahu itu siapa. Nah jadi kalau saya ini paham betul, saya disponsori Bang Swanto, seperti itu. Yang kedua, di atas Bang Swanto itu ada Bu Vita. Di atasnya lagi Jenes Gandah sampai Jenes Gandulu. Sampai di situ dulu. Itu perlu dijelaskan. Ketika kita menyponsorin orang, itu kita jelaskan. Ini loh, jalur sponsorisasimu. Kenapa seperti itu? Agar ketika dia mau konsultasi dengan sponsornya, kebetulan sponsornya tidak bisa dihubungi, dia tahu apa yang harus dilakukan. Ini yang terjadi, bahkan jalur upline-nya itu ditutupin. Sok paten dia, kata orang Medan. Seakan-akan tuh biarlah aku. Memang ada seperti itu. Itu konsultasi. Jadi cuma konsultasinya itu harus benar. Jangan konsultasi ke samping pula tuh. Ya, jadi konsultasilah kepada jalur sponsorisasinya yang benar.
Nah, berikutnya untuk edifikasi ini 3 prinsip dasar kita bedah di tempat yang yang berbeda nanti, di acara yang berbeda, karena ini memang perlu pembahasan lebih detail. Yang ketiga adalah no cross lining, berasal dari kata cross line. Nah, kemarin ada yang bilang bahwa cross line itu nggak baik, salah betul ya. Cross line Bapak Ibu itu adalah pemicu kita untuk sukses juga. Karena apa? Biar terjadi gesekan. Nah, jadi Neng Rani itu pemicu buat saya. Saya selalu cerita kepada mitra saya, kamu mau jadi public speaking yang bagus, coba tonton videonya Neng Rani, saya bilang. Nah, itu gesekan. Jadi dalam hal-hal tertentu, cross line kita itu penting buat kita. Karena apa? Di industri ini kita tidak hidup sendirian, Bapak Ibu. Benar. Di kita ini tidak sendirian. Ada banyak di kiri kanan kita, itulah cross line kita. Cross line itu siapa? Orang yang di luar jalur sponsorisasi kita. Nah, yang tidak boleh itu adalah melakukan no cross lining. Apa itu? Nah, no cross lining ini silahkan searching di Google. No cross lining itu di dunia network marketing itu paling mudah menghancurkan. Di dunia network marketing, silahkan pelajari sendiri. Ya, cuma gambarannya adalah no cross lining itu seperti ini. Jadi kalau no cross lining itu jangan dilakukan, misalnya bagaimana kalau sikap kita kalau ketemu dengan cross line? Nah, kalau saya Bapak Ibu, kalau saya ketemu dengan cross line, saya hanya akan bicara tentang topik di luar Swanghor. Nah, kalau hanya pertanyaan-pertanyaan dasar, oke, tidak ada masalah. Ya, kalau pertanyaan-pertanyaan dasar. Tapi kalau sudah menyangkut masalah konsultasi, itu sudah ranah kebijakan daripada upline dia. Nah, gambarannya seperti ini nih. No cross lining nih. Ibaratnya nih begini. Dalam kehidupan kita berkeluarga, sering tuh kita ada masalah kan dengan suami atau dengan pasangan kita. Nah, jalur konsultasinya itu ada di dalam kehidupan berumah tangga kita tuh. Siapa tuh? Orang tua kita, mertua kita, terus ke atasnya. Itu jalur konsultasi kita. Nah, ibaratnya ini seperti ini ya Pak Ibu, no cross lining ini. Saya ada masalah dengan istri saya, justru saya curhat dengan istri yang sebelah, tetangga saya nih, saya curhat di situ. Apa yang terjadi? Udah, dalam waktu yang lama terjadilah yang namanya titik-titik itu Bapak Ibu. Karena apa? Lama-lama kita curhat ke sebelah itu merasa nyaman, merasa lebih baik daripada pasangan kita, lama-lama ya udahlah. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, hal-hal seperti ini yang tidak boleh itu cross lining. Contoh cross lining lagi nih. Cross lining. Cross lining salah satu contohnya. Saya ketemu dengan cross line saya yang kebetulan satu jalur dengan saya. Jadi misalnya saya disponsori oleh disponsori Bang Swanto. Bang Swanto kan ada lagi yang disponsori. Jadi saya ketemu nih. Nah, sama-sama duduk. Ini contoh uplining namanya sudah. Uplining itu apa? Ada enggak Bapak Ibu yang Anda sebagai upline itu tidak ada benernya kepada jaringan Anda? Coba. Kalau Anda tidak mengalami, syukur. Kita nih kadang sebagai sponsor itu enggak ada benernya kepada downline kita. Sebaliknya kadang ada juga upline yang ada downline kita itu yang memang enggak ada benernya menurut kita. Ya. Seperti itu kan ya. Nah, jadi ketika saya ketemu dengan cross line saya itu tadi, terus tiba-tiba karena sama-sama satu sponsor, beliau nanya nih ke saya, kamu dibantu nggak dengan Bang Swanto? Dikasih jaringan nggak misalnya? Itu sudah ranah cross lining tuh. Karena dalam waktu yang lama kalau cerita ini dipanjangin akan terjadi uplining. Contoh saya bilang, iya saya kemarin dikasih orang satu, terus dia bilang, kayak mana lah Bang Swanto itu, hingga hari ini pun aku nggak bantu, nggak bener nih orang. Nah, akhirnya hal-hal seperti itu, keburukan dari upline kita itu dibicarakan, itu namanya uplining. Ya, itu dihindari. Ya, itu hindari. Ya benar, tidak boleh ngajak pindah jaringan. Nah, ya memang benar itu sebenarnya. Nah, terus contoh upline nih, contoh cross lining juga. Sebenarnya ini hal-hal yang sederhana.
hal-hal sederhana. Kita ketemu dengan course lain kita, terus kita nanya ke dia, bulan ini omsetmu gimana? Bulan ini bonusmu berapa? Itu sudah cross lining Bapak Ibu. Yang kalau ini dilanjutkan, tidak ada baiknya juga. Kita contoh. Hal-hal seperti ini kalau sudah menyangkut strategi jaringan, besarnya jaringan sudah berapa, terus bonus saya berapa, itu satu, cenderung dia berbohong. Kita pun berbohong tuh. Karena apa? Kita mau ngomong bonus kita cuma 3 juta malu, mau ngomong 10 juta belum nyampe juga. Akhirnya sama-sama saling berbohong dan sama-sama tidak menguntungkan juga. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan kalau ketemu dengan cross line saya? Saya dengan beliau-beliau kalau di kantor saya cerita hal-hal dasar yang tidak menyangkut dengan strategi, tidak menyangkut dengan berapa omset saya, berapa. Saya tidak bicara itu. Kalau mereka sudah mau mengarah ke sana, saya akan bicara tentang politik. Jadi itu yang saya lakukan. Kebetulan saya memang suka politik taktis nih kebetulan. Jadi kalau sudah sudah mereka mengarah ke cross lining nih, saya cerita politik. Ya biasanya kalau sudah cerita politik udah alhamdulillah lari dia. Nah, seperti itu kan. Karena apa Bapak Ibu? Ini harus dijaga dan jujur pengalaman saya adalah ketika di MLM yang pertama saya hancurnya gara-gara itu. Nah, dan ini tolong diperhatikan. Ketika kita menyusun jaringan Bapak Ibu. Nah, tolong diperhatikan. Kalau memang orang itu saling kenal atau dalam satu kantor ataupun satu keluarga, itu sebaiknya dijadikan upline dan line. Nah, saya punya pengalaman kurang menarik di Malaysia ya. Ketika di perusahaan pertama itu kebayang nggak? Di atas saya itu ada sepupu saya, adik sepupu, nyponsori adiknya juga. Tahu Bapak Ibu? Yang dia sponsori itu adik-adiknya semua. Ya, adik-adiknya semua ini disponsorin. Tidak dijadikan satu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Jadi melebar. Ya, jadi melebar. Nah, di awal kami kan tidak mengerti itu. Oh, ini sudah benar namanya juga kan keluarga, ya udah saya aja nyeponsorin. Tapi Bapak Ibu, ketika jaringan sama-sama gede, sementara di Pining itu kecil, yang kita prospek ya kawan saya, kawan mereka juga. Alhamdulillah Bapak Ibu, parang-parangan kami. Kebayang nggak? Kebayang nggak Bapak Ibu? Seharusnya network marketing itu jadi ajang silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan, ini justru mau parang-parangan gara-gara itu. Akhirnya itulah di tahun 2009 saya memutuskan berhenti, bukan saja tidak aktif tapi mengundurkan diri pakai surat. Ini bahaya ya. Bahaya Bapak Ibu. Bahaya tuh ya. Jadi bahaya ya. Oke, kalau misalnya alasan kita enggak, dia kan cuma mau gunakan produk, tidak mau jalankan bisnisnya. Bapak Ibu, di Swanghor kita bisa masuk dari jalur mana saja. Satu, kita bisa sebagai konsumen pertama, yang kedua bisa sebagai penjual, yang ketiga bisa jadi pengusahanya. Rata-rata orang memulai dari seorang konsumen. Nah, konsumen itu dalam satu rumah, rupanya satu rumah itu join dan kita semuanya sponsorin. Insya Allah dalam waktu yang panjang itu, tembak-tembakan tuh dia akan jadinya nanti. Hati-hati tuh. Jadi itu pemicu no cross lining itu juga bisa terjadi tuh nanti. Ya, ada uplining, ada downlining. Hati-hati, itu pelajari nanti, kita bahas lagi nanti. Nah, oke. Masalah 3 prinsip dasar sampai di sini dulu. Ya, kita bahas nanti. Ini sisi lain. Ya. Oke. Wow. Banget nih. Keren banget nih, Kang. Berarti kalau cross lining itu hendaknya kita mengurusi urusan yang bukan, jadi mengurusi urusan yang bukan jaringan kita. Itu namanya cross lining ya? Iya. Iya, jadi kalau ini tidak di ini, kebayang nggak? Saya pernah mengalami seperti ini. Ini Pak Cipto ya? Iya. Tahu dari mana? Saya di Aceh, Pak. Terus tahu dari mana? Dari sponsor saya. Lah terus saya cek namanya, alhamdulillah nggak ada di struktur jaringan saya, nggak ada. Terus jadi dia bilang begini, Pak, kalau saya ada prospek di Medan bisa bantu nggak Bapak? Saya bilang, selama orang itu datang di kantor dan kebetulan saya datang nggak masalah. Yang penting pastikan Anda orang Indo 1. Oh Indo 1 Pak.
Nah, gitu kan itu satu. Yang penting saya ada di kantor, kebetulan saya ada di sana, enggak apa-apa. Kita bicara hal-hal dasar. Karena memang saya punya komitmen, ini harus besar nih, harus besar. Indosat harus besar. Ya, saya jujur, saya tipikal orang yang pegang teguh 3 prinsip daftar, tapi tidak ini kali. Ada hal-hal yang bisa kita maafkan gitu, ada yang bisa. Jadi saya bilang, kalau memang orangnya ada di Medan dan kebetulan dia mau datang ke kantor ketika saya ada, oke, kita alhamdulillah datang orangnya. Nah, yang parahnya adalah ketika Pak, boleh Pak enggak Pak? Saya mau order barang kurang lebih 20, Bapak yang bantu kirimkan dong. Ah, disitulah saya nggak bisa. Nah, ini sudah ibaratnya itu ya kebangetan dah. Nah, gitu kan. Jadi beliau minta belikan produk seharga 20 kotak seperti itu dan saya harus yang mengirimkan. Saya bilang, sponsormu ada di mana? Ada di Medan Pak, tapi jauh. Ya dalam hati, emangnya aku nggak jauh ke kantor kan begitu. Jadi hal-hal seperti itu kita harus tahu batasannya di mana. Seperti itu. Jadi ingat, ya itu tadi, kita jangan terlalu ngurusin jaringan orang deh seperti itu kan. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh, bukan berarti nggak boleh. Kita sendiri nanti yang tahu, oh ini pembicaraan sudah mengarah ke no crosslining, hindari. Hindari Ya, dulu. Hindari ya. dulu. Ya, kalau saya tuh cerita begitu sudah mengarah ke sana nih, apalagi kalau sampai jelek-jelekan upline-nya, ada loh, ada. Dia sekedar curhat, ya curhat, tapi yang diobok-obok itu sponsornya. Nah, terus di situ ada peluang, yuk selingkuh yuk. Selingkuh yuk. Aduh, Selingkuh yuk. aduh, Nah, ngeri. gitu itu ceritanya ya. Nah, terus gini lagi. Apa namanya ya? Nah, ini sudah betul sebenarnya ketika ada acara bos itu ditutup, tidak boleh ada pertanyaan. Bos yang benar itu tidak boleh ada pertanyaan di situ. Kecuali sesi sharing seperti ini. Itu pun Bapak Ibu, karena apa? Saya perhatikan eh pertama itu yang saya perhatikan itu adalah begini. Selama ini itu sudah bukan pertanyaan tapi curhat. Ada orang katanya mau nanya nih, tapi curhatnya kepanjangan. Akhirnya apa? Yang lain itu dongkol. Mereka Mhm. juga mau bertanya. Nah, Ya, seperti itu. ya. Nah, apalagi kalau sampai ini ada nih bukan jaringannya, minta nomor telepon pembicaranya, padahal bukan sponsornya tuh, bukan upline-nya juga. Itu crosslining. Apa nggak boleh, atur-atur aja lah seperti itu. Oke, next lanjut aja. Ya, Ya, pokoknya kurang lebih kita seperti itu. paham ya. Betul, Hah? betul, betul. Jadi Ya, ibaratnya kan ada di sini karena ada alur rezeki juga ya Pak ya, gitu ya. ya. Jadi kalau bisa kita hubungi siapa sponsor kita, siapa leader kita, gitu. Kalaupun kalaupun tadi ada hal-hal yang ditutup-tutupi, nah mungkin mungkin dia tidak pede. Apa gimana Kang Cipto kalau yang terjadi di lapangan tuh kalau ada yang menutup-nutupi sponsornya, itu gimana tuh? Eh, memang ada. Biasanya itu begini. Saya dapati biasanya itu kalau dia sudah tipikal leader dari perusahaan lain join ke kita. Rata-rata seperti Hmm, itu. gitu ya. Jadi dia tipikal Oke. leader dari perusahaan sebelumnya. Dia akan berusaha terkadang, tapi tidak semuanya itu menutupin tuh. Menutupin siapa sponsornya. Bahkan saya pernah beberapa kali justru diprospek oleh downline saya. Pernah. Nah ya, tapi itu bukan apa, beliau itu bukan jalur Medan ya, bukan jalur Medan. Seperti Kang itu Cipto, ada. boleh Hah? dong sapa-sapa tuh mitra-mitra yang hadir pada hari ini yang orang Medan dan kasih tahu dong tentang kantor Medan tuh seperti apa sih visualisasinya. Boleh nanti suruh diajak ke kantor Medan. Silakan Kang Cipto. Saya juga pengen. Kalau di kantor Medan ya kebetulan ya apa namanya, saya lumayan jauh juga ke kantor Medan. Cuma saya selalu ada minimal 2 atau 3 kali di kantor itu untuk sekedar table talk dengan siapapun, Wow. dengan siapapun. Jadi yang penting saya sudah ada di sana. Kebetulan itu jaringan siapapun. Kalau memang mau nanya hal-hal dasar ya wes nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau sudah menyangkut strategi saya kembalikan ke upline masing-masing. Nah, di kantor Medan itu di Jalan Wahidin, Bapak Ibu. Ya, jadi yang ada di Medan itu di Jalan Wahidin. Jalan Nah, Widi. jadi kalau Anda masuknya dari Jalan Tamrin, itu nanti masuk dari sana itu ada di sebelah kanan. Setelah ada sekolah Cina di situ, di depannya ada pertokoan, disitulah
Swanghor itu. Tapi kalau masuknya dari arah Pancing itu akan ada di sebelah kiri. Ya, oke. Untuk pelayanan di sana luar biasa, ya, luar biasa. Cuma di situ tidak melayani pengiriman barang, ya, tidak mengalami itu, ya, tidak melakukan pengiriman barang seperti itu. Oke. Ini ada yang nanya Seperti yang materinya di langsung ke intinya saja, Bang. Boleh? Ya, karena malam hari ini memang sesi sharing-sharing ini. Ya, sesi betul, sesi sharing-sharing. Jadi sesi. Nah, materi itu tergantung apa yang ditanyakan Bapak Ibu. Nah, ini itu yang perlu dibedakan. betul. Ya. Ini abis Nah, tenang. jadi ini Sepertinya sesinya sudah sesi nggak podcast. sabar. Oke, Sepertinya sudah nggak oke ya. sabar tuh pemirsa. Karena di sini Oke. yang selanjutnya ya yang mau saya tanyain, Kang Cipto tuh kelihatan ya dari sepak terjangnya nih sudah 20 tahun ada di beberapa MLM yang luar biasa besar. Nah, ini dia. Kenapa sih memilih di Suanghor lebih dalam lagi? Tadi kan udah tahu tuh tentang sistem dan yang lain-lain deh. Mungkin bisa komparasi sedikit aja, Kang, dari yang sebelumnya. Silakan. Oke, gini. Sebelum saya di Swanghor itu tepatnya ada 3 perusahaan MLM yang memang hingga hari ini berpengaruh ke saya. Ya, ada 3 perusahaan MLM yang memang berpengaruh dalam kehidupan saya di awal-awal. Yang satu inisialnya itu T. Yang kedua Uptrend to You namanya kalau di Malaysia itu MLM binari pertama tuh. Yang dipadukan dengan sistem hibrid. Di situ saya belajar kelebihan dan kekurangan sistem hibrid. Yang ketiga ada perusahaan Kans Internasional namanya. Kebetulan di situ saya sampai duduk di posisi roundtable meeting. Nah, di situ saya belajar tentang pentingnya kita memilih perusahaan yang memang kuat dari segi finansial dan tidak punya hutang. Dan manajemennya yang benar. Nah, di situ saya belajar. Nah, kenapa tiba-tiba saya di 2023 itu memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar nih. Nah, gitu kan. Karena ketika saya balik sebenarnya saya kenal money game itu ketika ada di MLM yang kedua. Di MLM kedua ketika di Malaysia saya sudah mulai belajar dan terjun ke dunia money game. Dan itu Bapak Ibu memang terbawa sampai ke Medan. Di Medan ternyata alhamdulillah lebih parah lagi. Ya. Lebih parah lagi ya, lebih parah lagi money game-nya itu. Kalau Bapak Ibu ke Medan ya memang di sini memang dunianya seperti itu. Ini luar biasa sih sebenarnya. Nah, kenapa saya Oke, akhirnya kenapa? Kang, money game. Ya, Saya juga sebenarnya awalnya boleh cerita sedikit gimana sih kalau money game kalau di Suanghor kan kita udah jelas ya pembelian langsung ada barangnya. oke. Gimana kalau money game? Singkat saja. Jadi oke, coba buka slide di nomor nomor 2. Slide yang nomor 2. Oke. Karena ini sesi sharing, kita sharing dan materinya pun bukan materi baku. Oke. Yes. Yang Silakan. yang perlu saya ini ceritakan kepada kawan-kawan biar tidak terjebak ya. Ini hal-hal dasar yang agar kita tahu bagaimana cara kita mengidentifikasi sebuah program itu mengarah ke money game atau tidak. Yang pertama, kita lihat dari cara promosinya. Nah, sering nggak Anda mendapati bahwa kalau Anda bergabung di sini tidak perlu tidak perlu cari orang, tidak perlu beli produk, tidak perlu, yang penting duduk diam di rumah dapat duit. Nah, itu indikasi yang pertama. Apapun ceritanya tuh ya, karena bisnis network marketing yang sebenarnya harus ada yang namanya penjualan produk, ada yang harus direkrut juga. Ya. Jadi ini saya bicara identifikasi ya, indikasinya mengarah ke money game atau tidak. Yang kedua dari segi produk. Produknya ini apa yang ditawarkan? Apakah produk fisik ataupun produk digital? Nah, kalau masih ada produk fisik ataupun produk digital itu kita tidak bisa menebak masih. Yang sudah bisa kita tebak itu kalau memang produknya memang langsung nggak ada. Nah, seperti itu ya. Nah, karena di dunia hari ini kan ada dua produk tuh, produk digital, produk fisik. Nah, produk fisik itu maksudnya seperti ini. Contoh nih, kalau produknya kita pegang lalu kita timpukin ke muka itu benjol, itu produk fisik tuh. Nah, ya.
Ya, gitu kan. Ya. Itu produk fisik namanya. Jadi kita raba, kita pegang itu ada wujudnya seperti itu. Tapi kalau produk digital bisa dia bisa berupa jasa, dia berupa cryptocurrency seperti itu kan. Nah, itu. Tapi keduanya kalau masih ada produk fisik dan digital itu masih belum kita bisa mengategorikan ini money game atau tidak. Kita lihat yang berikutnya yang nomor 3 dari segi marketing plan. Perhatikan di marketing plan-nya. Apakah di situ memberikan ROI enggak? ROI ini gini, sehari dapat berapa persen, seminggu berapa persen, ataupun sebulan berapa persen. Kalau ada sudah seperti itu, saya pastikan walaupun mereka bilang itu bukan money game, perusahaan itu tidak akan lama. Usaha itu tidak akan lama. Karena apa? Sampai hari ini Bapak Ibu belum ada sistem ROI yang terbukti bertahan di atas 2 tahun. Tidak ada. Semuanya berujung menyakitkan hati kita. Waduh, Ya. kecewa ya. Nah, ya, jadi kalau sudah ada sekian persen dapat sekian, apalagi fix nih, ya, fix. Pokoknya sehari dapat 1%, sebulan dapat 30% seperti itu fix namanya, fix rate. Nah, terus embel-embelnya tidak perlu cari orang, tidak perlu cari produk. Nah, tuyul yang mana yang kerja seperti itu sebenarnya? Nah, ya, itu lihat di marketing plan-nya. Yang keempat, cari jejak digitalnya. Caranya bagaimana? Cari marketing plan yang sama seperti yang dia tawarkan di Google. Ya, itu pasti ada Bapak Ibu. Nanti akan, oh ya, perusahaan A dulu pernah menggunakan cara seperti ini dan sudah tutup. Nah, kita sudah tahu tuh, caranya sama, marketing plan-nya sama, penawarannya sama seperti itu. Dan pernah ada beberapa tahun yang lalu, terus kita mau join ke situ, ya udah, insya Allah kita jadi korbannya juga, karena apa? Track record-nya sudah ada tuh yang seperti itu. Contoh seperti itu. Ya, ya, jadi ini hati-hati kalau sudah ROI, jejak digital, ya. Di dunia politik pun begitu orang, jejak digitalnya, lihat dulu, track record-nya dia seperti apa. Nah, marketing plan ini ada nggak yang dulu yang pernah menggunakan? Yang kelima adalah lihat dari teknologinya. Wow. Teknologi hari ini, Bapak Ibu, ada yang mengklaim bahwa ini tidak akan tidak akan tutup selama internet masih ada seperti itu, adalah teknologi yang menggunakan blockchain, ya, menggunakan blockchain ataupun smart contract. Karena apa? Setiap program yang dimasukkan ke dalam smart contract, ya, itu tidak akan tutup selama masih ada internet, tidak akan mati selama ada Bapak internet. Ibu sebagai Nah, seperti itu. perusahaan. Artinya dia oke. Tetapi lihat juga, walaupun teknologinya oke, tapi marketing plan-nya menggunakan sistem ROI, ROI of Investment, sekian persen, tetap juga akan tutup pada waktunya. Tetap juga. Nah, akhirnya Bapak Ibu kesimpulannya, kalau kita bermain di area money game, walaupun itu keuntungannya gede, ya, keuntungannya gede tuh, tetapi berpotensi untuk mengorbankan orang lain, dan kalau kita sadar, terus kita tidak berhentikan, itu namanya zolim. Nah, yang paling memberatkan kehidupan saya itu adalah ketika saya merasa punya beban moral yang sangat besar, Bapak Ibu, terhadap orang-orang yang saya bawa dan mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Dan tapi memang sejak saya paham cara mengidentifikasinya hingga hari ini, saya belum pernah kalah di sebuah money game, belum pernah kalah ketika saya paham yang 5 ini. Tetapi pasti ada korban. Oh, pasti ada korban, ya. Jadi saya dari tahun 2019 hingga hari ini belum pernah kalah di sebuah money game. Ya, sampai terakhir itu di 2023 bulan 10 itu saya stop di situ misalnya. Kalaupun ada yang saya lanjutin karena memang program itu sudah jalan sebelum saya ada di Swanghor. Apa akhirnya tutup juga seperti itu. Tapi saya pastikan saya tidak akan pernah kalah di situ karena saya sudah punya nih bagaimana membacanya seperti apa nih, sudah paham saya di situ. Tetapi tetap akan ada korban juga, dan itu jadi beban moral. Kebayang nggak kalau kita ngajak 100 orang dan setiap tidurnya dia mengadu kepada Tuhan, apa yang terjadi dengan kita? Nah, masih mau main money game dan kita menganggapnya itu sebagai bisnis. Seperti itu kan? Nah, tapi Bapak Ibu ya sudahlah ya. Kita sekarang ada di area bisnis yang memang benar-benar real nih. Nah, gimana Ya, nih? sekarang Kalau di ada di Selangor bisnis yang bagaimana nih? benar-benar real. Ya. Ya. Jadi
lupakan money game. Jadi Hmm, cara mengidentifikasinya seperti itu, pahami kalau ada ajakan seperti ini, oh ini money game nih, udah hindari. Karena apa? Anda bisa menang tetapi pasti akan ada korban. Oke. Ya, yang saya takutkan adalah kalau ada 40 korban yang berdoa cipto itu macam-macam, udahlah. Nah, seperti itu kan. Nah, Ngeri kita ya. sudah ada di perusahaan yang benar hari ini tinggal kita mau manut mentor apa enggak, ya. Nah, boleh Kalau mau dong mentor di-spill. tuh. Ya, Kang Hah? Cipto, boleh di-spill dikit nih. Gimana nih Suanghor nih? Suanghor Oke. gimana? Komparasi. Eh, kalau ini ya, ini bisa dilihat di ini. Nih. Nih, yang slide terakhir nih. Nah, oke ya. Jadi sebelum sebelum ini Bapak Ibu, saya akan cerita begini. Kenapa saya akhirnya memilih terjun ke dunia network marketing yang terakhir ini? Saya bilang ini yang terakhir bagi saya Bapak Ibu. Karena apa? Di usia 51 tahun, mungkin saya paling tua hari ini. Ya, ya, bagi yang muda-muda saya Nah, pinjam masih ada Pak istilahnya. Asrul. Kenapa? Kenapa? Masih ada PM Asrul. Asrul Ya, Hadi oke. kemarin. Saya pinjam istilahnya VM Bang Sam dari Medan. Networknya mitra kerjanya Bang Samsuri dari Medan. Beliau bilang begini, muda-muda yang masih muda silahkan main ke tempat lain. Nanti kalau sudah tua ke Suanghor aja deh kata dia. Nah, karena saya perhatikan Bapak Ibu, iya di Suanghor ini bisa dibilang 80% itu 50 tahun ke atas. Benar ya? Ya. Jadi Betul. saya setelah pulang dari acara itu sampai di rumah ya bener juga. Mumpung masih muda silahkan puas-puasin deh di luaran, kata Bang Sam. Tapi nanti kalau sudah tua balik aja ke Swanghor. Seperti itu. Nah, jadi jadi Tapi saya saya belum ada 50 loh, masih muda loh. iya, jadi maksudnya udahlah gitu Ya, ya. saya Jadi saya muda gini, loh saya soalnya. flashback. Istri saya meninggal nih Ya, ya, ya. di 2010 bulan 2002 di bulan 10 meninggal karena kanker seperti itu. Jauh sebelum Wah, meninggal, turut. ya, jauh sebelum meninggal, eh, istri-istri saya bilang seperti ini, ya, bilangnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Kok tadi Hah? berapa kali mau nyebutin istri? Hah? Eh, Tadi nyebutin istri saya. Oh, istri berapa ya, kali? pokoknya istri saya lah. Nah, istri saya ini Oke, punya keinginan, satu ya berarti ya. nah panjang tuh cerita nanti, ya, panjang cerita nanti. Ya, ya. Jangan, ini cross lining juga nih, ya. Jadi begini, Oke, langsung ke oke Sanggar. begini. Jadi istri saya ini punya keinginan saya kembali ke MLM Roda. Ada satu kalimat yang membuat saya terpukul. Beliau ini bilangnya seperti, abang tidak tahu di luaran sana yang sering ketemu dengan abang, dia ngomong di depan abang itu manut sekali, senyum mereka, tetapi ketika abang sudah menjauh dan mereka itu maki-maki abang, kami bang yang sakit hati. Jadi yuk baliklah bang, cari MLM produk yang memang benar-benar bisa diwariskan ke anak-anak nih bang. Jadi di situ saya terpukul. Jadi saya flashback, saya telepon mentor saya yang di Malaysia. Disitulah saya tahu, iya, Cip, kata kata beliau, kau kembali ke MLM Matahari. Nah, dari beliau pula menyarankan saya ke Swanghor. Kenapa saya ke Swanghor? Kata dia, saya tidak mungkin mengajak kamu ke tempat saya. Seperti itu. Saya tidak mungkin ke sana. Kata dia, ya, tidak mungkin. Tapi kau ke Swanghor. Kenapa? Kopinya sudah kau minum sejak 2006 di Malaysia dan itu cocok. Seperti itu. Nah, yang saya lihat, saya belajar dari beliau adalah walaupun beliau tidak di sini, tetapi dari beliau saya belajar perusahaan ini waktu itu 36 tahun, sekarang kan 37 tahun. Di Indonesia sudah 19 tahun. Ini adalah salah satu perusahaan yang bisa dibilang sepanjang sejarahnya itu minim komplain dari segi marketing plan. Ada nggak Hmm. di Indonesia yang komplain tentang marketing plan Swanghor ini? Ya, nggak ada. Ya, ini minim, 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 komplain nih, ya.
eh, apa namanya, sistemnya sistem matahari. Sistem matahari ini terbukti di dunia itu sistem yang paling stabil, Bapak Ibu. Ya, itu sistem paling stabil. Ya, dan yang saya perhatikan lagi, yang paling yang menarik buat saya, sistem mataharinya itu tanpa batas kedalaman dan di situ ada akumulasi omset sampai 1 bulan saja. Ini kekuatan perusahaan yang menurut saya harus saya perjuangkan. Ya. Wow. Ya, ini sistemnya matahari, sudahlah sistem matahari. Ya, akumulasi omset itu hanya diberlakukan sebulan, Bapak Ibu. Dia tidak berpanjangan ngalur ngidul seperti itu. Jadi di sini akumulasi omset hanya sebulan dan terjadi reset point. Ini kekuatan perusahaan ini mengapa sampai 37 tahun tidak pernah mengalami perubahan marketing plan. Kira-kira bisa dipahami nggak? Ada nggak di luaran? Kenapa sih Swanghor kok harus reset point? Seperti itu. Ya. Nah, ini menariknya Bapak Ibu. Ibaratnya begini, tinggal pilih nih. Ada perusahaan X itu akumulasi omset tanpa batas waktu. Kedengarannya enak. Yang namanya omset itu kan duit, Bapak Ibu. Itu duit kita. Tapi untuk supaya itu cair harus ada keseimbangan di sebelah. Artinya uang, selama tidak terjadi keseimbangan di sebelah, uang itu dipegang oleh perusahaan dong. Kalau perusahaannya amanah, ownernya amanah, manajemennya oke, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak amanah, tiba-tiba nih di kaki sebelah perusahaan itu ada omset 1T, ownernya itu udah gelap mata, mau nikah lagi lah, mau beli mobil lah, tiba-tiba uang itu habis. Kenapa? Kenapa? Jangan curhat, mau nikah lagi. Iya, jadi maksudnya seperti itu. Ini saya bicara dari sisi owner ya. Owner ya, dari sisi owner. Betul, Owner, kalau yang amanah nggak masalah. Ada uang mengendap 1 miliar misalnya, dia amanah, oke, nggak masalah. Tapi kalau dia gunakan untuk kepentingan pribadi dia, itulah yang terjadi di dalam sistem yang di sebelah sana itu terkadang akhirnya overpaid, akhirnya nggak mampu bayar, akhirnya ganti marketing plan dan lain-lain. Nah, di Swanghor Anda tidak akan dapatkan begini. Nah, di Swanghor Bapak Ibu, pilih mana? Bonus Anda dipegang oleh perusahaan atau Anda kerja hari ini, bulan depan Anda dibayar. Nah, ini ibaratnya seperti ini ya. Ibaratnya seperti ini. Ibaratnya seperti ini. Saya kerja di pabrik, pilih mana? Digaji setiap bulan, ataupun gajian kita itu dipegang. Jika mencapai sesuatu, baru diberikan oleh perusahaan. Kalau saya, karena saya masih normal, masih waras, saya milih yang saya kerja sebulan, saya langsung dibayar di bulan itu. Iya, nah, Kang. seperti Dimana itu. Kenapa? Gitu juga. Kita bekerja di perusahaan gitu ya. Yang akumulasi, ya coba bandingkan. Yang akumulasi omset memang kedengarnya enak, tapi kan dipegang dengan mereka. Supaya itu cair gimana? Di sebelahnya harus terjadi pasangan, rewardnya pun harus terjadi keseimbangan. Ibaratnya seperti itu. Nah, ibaratnya kerja itu tadi. Nah, artinya dengan sistem reset point itu artinya gini, berapapun omset yang masuk ke perusahaan di bulan itu harus direset, harus dihitung tanggal 10 paling lambat harus diberikan dalam bentuk bonus kepada member. Enak nggak? Enak. Jadi berapapun omset yang masuk ke perusahaan, mereka tahan sebulan, lalu akhir bulan mereka close, mereka hitung sebelum atau pas tanggal 10 omset itu tadi diberikan kepada perusahaan, kepada member yang layak. Pertanyaannya, Anda sudah layak mendapatkan bonus atau tidak? Nah, itu kan masalahnya. Nah, itu kan masalahnya. Pak, bagaimana kalau saya 400 poin nggak capai? Ya, artinya kalau nggak capai 400 poin, artinya dengan perusahaan Anda terdetek sebagai konsumen biasa. Ya, di sebelah sana yang akumulasi omset pun, akumulasi omset ada syarat untuk mencairkan bonusnya. Harus ada terjadi keseimbangan. Di Swanghor sederhana. Tidak perlu seimbang, yang penting Anda ada omset dari minimal 2 jalur seperti itu, ada minimal 2 jalur, melebihi 400 poin, Anda sudah terima bonus. Walaupun nih, tapi jangan dibesar-besarkan, walaupun Anda nggak belanja. Enak nggak? Enak nggak? Jadi walaupun Anda nggak belanja nih, tiba-tiba misalnya Kudratullah bulan ini nih, tiba-tiba 13.000 poin, Anda nggak belanja, 10 jutanya Anda terima juga.
Kurang kurang apa lagi Wow. Suanghor? Nah, jadi kekuatan ini Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa saya milih yang reset point? Reset point itu sebenarnya struktur yang adil, yang seimbang. Karena apa? Ini memungkinkan downline kita bisa nyalip kita. Nah, reset point ini justru bisa nyalip downline kita. Kalau yang akumulasi omset tanpa batas waktu, semuanya terkumpul ke upline tuh. Dikumpulkan terus tanpa batas waktu. Di sini enggak. Nah, jadi ini memungkinkan si strukturnya itu seimbang, ya. Terus reset point itu akhir bulan mendorong distributor untuk terus berprestasi. Jadi kita ini di bisnis Suanghor itu ada ibaratnya itu ada tolak ukurnya nih. Oh ya, bulan kemarin saya dapat berapa? Oh, aku harus lebih daripada ini dong. Karena memang kita ada acuannya. Ya, perusahaan pun begitu. Dan yang paling penting itu, gara-gara reset point inilah kuncinya, maka Suanghor tidak pernah ganti plan. Bapak Ibu, Anda akan merasa nikmatnya sistem ini ketika Anda pernah mengalami beberapa MLM yang Anda jalani tiba-tiba ganti sistem. Sakitnya tuh di sini. Benar-benar. Sakit jadi. Sakitnya di sini. Benar, ya. Sakitnya di sini Bapak Ibu. Jadi ini menurut saya inilah sesuatu dan jujur, saya sudah masuk setahun. Sepanjang saya menjalankan MLM, inilah MLM pertama yang membuat dalam setahun ini kehidupan saya benar-benar tenang. Wih, Kenapa tenang? Karena saya sudah alhamdulillah. yakin bahwa perusahaan ini tidak akan neko-neko. Ya. Jadi tenang. Kebayang nggak kalau perusahaan yang sebelumnya baru jalan 3 bulan ganti harga produknya naik mendadak? Waduh, dimaki. Ya, Nah, seakan-akan perusahaan itu milik kita pula tuh. Ya, betul. tiba-tiba ganti marketing plan, pening kepala. Sakit, Pak. Ya, maka lebih gampang Anda di bisnis ini, di Suanghor ini, lebih gampang untuk mencapai target-target. Yang paling penting itu pastikan saja Anda sudah layak untuk mendapatkan komisinya. Seperti itu. Syarat untuk mendapatkan komisi hanya 2 kok. Ya, hanya 2. Yang pertama, omset di grup Anda harus melebihi 400 poin. Itu syarat yang pertama. Itu bisa belanja pribadi ataupun belanja grup. Yang kedua, ya ini pakemnya ya. Kalaupun ada nanti ternyata 1 kaki pun bisa dapat, itu urusan lain. Ya, urusan lain. Ada strategi lain tuh. Tapi secara umum syarat untuk mendapatkan bonus itu cuma 2. Ya, 1 harus melebihi 400 poin yang terjadi di grup kita. Apakah itu belanja pribadi ataupun belanja grup. Terus yang kedua, Bapak Ibu, minimal terjadi di 2 jalur. Seperti itu. Kalau mau terjadi di 1 jalur, ya udah cashback namanya, belanja Anda pribadi. Ya, kalau Anda mampu ya belanja 400 dapat cashback namanya di situ 4% sampai dengan 28% seperti itu kan. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu. Nah, ini bisnis paling mudah kata Bang Tirta, dan benar saya bilang ini paling mudah Bapak Ibu. Ini bisnis yang bikin saya tidur nyenyak. Benar. Benar. Jadi kalau Anda hari ini yang masih muda, apalagi yang sudah tua melebihi saya misalnya, masih mau main-main di bisnis aneh, ya saya nggak tahu lah. Seperti itu kan. Jadi saya jujur, saya ditegur dengan istri, akhirnya saya konsultasi dengan abang saya yang di Malaysia, abang saya menyarankan seperti ini, saya lakukan. Kudratullah saya Ya. dipertemukan dengan sponsor yang luar biasa, paling penting saya dipertemukan dengan Anda semua. Komunitas yang sangat luar biasa di Indo 1, Bapak Ibu. Anda luar biasa. Anda luar biasa. Ya, oke. Di situ. Jadi terakhir ya dari saya pribadi, Suanghor itu sebenarnya 1. Silakan Anda perhatikan slide. Perhatikan Anda slide. Suanghor itu 1 murah, Pak. Murah. Bahkan hari ini itu gratis. Anda bayangkan nggak? Suanghor itu ibarat franchise. Kalau Anda mau membeli franchise yang ada mat-mat belakang itu minimal 1 miliar itu. Ini 18.000 untuk memulai sebuah franchise internasional bahkan. Ya, makanya saya bilang ini murah. Produknya murah. Kopinya berapa sih? Kopi
Ya, kalau kita beli cuma 7.100, saya duduk di kafe Bapak Ibu yang apa namanya? Yang gelasnya itu untuk isi 200 mili di kafe di Medan. Itu rata-rata 15.000 ke atas. Nggak percaya, telepon tuh Bang Sam tuh. Benar. Percaya. Ini 7.000 tuh, 7.100 kita bisa sehat seperti itu kan. Produk yang lain murah. Ya, yang kedua mudah. Swanghor itu mudah. Ada nggak MLM Mudah. kita tanpa dituntut untuk belanja pribadi, tapi kita tetap dibayar bonusnya? Nggak ada. Cukup aja jalankan apa yang diajarkan oleh support system use. Seperti itu kan? Iya. Gunakan produknya, sharing manfaatnya, dan income. Nanti kita bahas sesi lain. Jadi konsepnya cuma itu. Gunakan produknya, terus sharing ya, sharing manfaatnya, marketing plan-nya, dan lain-lain. Yang berikutnya tuh earn income. Sesederhana itu. Pindah belanja kita ke sini. Yang walaupun tidak ada Swanghor pun, Anda tetap mandi kok. Coba ketik satu yang nggak pernah mandi di sini. Nggak terima kalau dibilangin begitu tuh. Ya, nggak ada. Mandi pakai sabun. Pasta gigi, samponya juga seperti itu kan, semua itu hal-hal yang sudah kita lakukan sejak kita lahir sampai meninggal tuh. Nah, sekarang di tempat yang lain, kita hanya mendapatkan produk tanpa insentif yang lain, tanpa benefit yang lain. Apa salahnya kita pindahkan ke Swanghor? Tapi Swanghor kan mahal, Bapak Ibu. Mahal jika dibandingkan dengan apa? Anda, menurut saya tidak adil kalau ini Anda bilang mahal. Yang kedua, ini Swanghor itu susah. Kalau Anda mau mengucapkan keduanya, perbandingannya apa, Bapak Ibu? Ini paling mudah untuk sekedar mendapatkan 5 juta sebulan. Jalankan sistem ini 5 bulan. 5 juta 5 juta sebulan itu sudah di atas UMR. Terus masih bilang susah. Coba. Yang lebih susah itu adalah di usia 50. Sok paten kata orang Medan, dia mau ngelamar kerja tuh usia 50. Kemana tuh? Coba. Ini Indonesia, men. Ya, ini Indonesia. Ya, di mana usia kerja dibatasin 35 tahun. Terus kita umur 50 tahun sok paten kata orang Medan, cari kerja. Mau kemana? Kerja ke Hong Kong. Nah, seperti itu. Nah, ini ada satu cara cukup pindah belanja, mudah caranya. Anda berpotensi memiliki penghasilan di atas UMR. Yang ketiga adalah aman. Coba, amannya dari mana? Dari sisi perusahaan perizinan sudah lengkap. Produknya legalitas sudah oke. Alami semua aman. Marketing plan nggak ada masalah. Ada keamanan buat kita bahwa kalau hari ini saya qualify untuk mendapatkan bonus, maka bulan depan itu pasti dibayar. Aman. Ya, Kang Cipto kasih tahu dong, kita halalnya Indonesia juga udah terbit. Iya. Jadi kemarin kan ya tanya tuh halalnya, padahal Indonesia punya apa? MOU tuh dengan beberapa negara di Asia seperti itu, di mana kalau ada halal di sebelah sana, masuk ke Indonesia pun dianggap halal seperti itu. Tapi ya bersyukur perusahaan ini tadi mau memberikan keamanan dan kenyamanan kepada membernya, ya udah diturutin udah, sertifikat halalnya sudah keluar tuh, kurang apa lagi? Kurang kerja Anda untuk segera mewujudkan mimpi-mimpi bersama ini sebenarnya. Nah, kalau sudah legalitas aman, ya semuanya serba aman, ini yang membuat kita nyaman. Nah, nyaman, benar-benar nyaman menjalankan, kata Bu Vita, nothing tulus. Keluar yang penting asal cerita. Ya, terserah nanti apakah Anda cerita sekedar cerita produk ataupun cerita dengan marketing, itu terserah. Ada pilihan tuh nanti. Itu ada sesi lain yang kita bilang. Yang penting murah, mudah, aman, nyaman. Ke diri kita nyaman nih. Benar-benar nyaman. Saya dalam 1 tahun ini, kalau Anda lihat foto saya sebelum di 2000 ya kurusnya setengah mati nih. Kayak orang yang memang nutrisi memang nggak ada. Bukan saya nggak mampu beli makanan yang memang bernutrisi, tapi memang pikiran itu nggak benar-benar tenang. Nah, di Swanghor ketika ini benar-benar saya jalankan, setahun itu memang benar-benar nyaman. Penyakit yang mulai agak-agak membaik seperti itu kan, kondisi keuangan jangan ditanya lah. Sok paten lah dikit kata orang Medan kan. Nah intinya kita bisa menjalankan bisnis ini dari kenyamanan rumah kita. Ya, seperti itu. Yang terakhir, tidak ada gunanya juga kalau sudah murah, mudah, aman, nyaman, tapi nggak menghasilkan.
Ayo ketik satu. Di sini nih ketik Nah, satu yang ayo. dalam setahun ini apa namanya merasa tidak memiliki penghasilan dari Swanghor. Coba ketik satu, saya ingin tahu. Nah, ada rupanya Pak Erwin Shah ini. Nah, inilah dia. Nah, Kalau pertanyaan belum selesai sudah dijawab satu duluan, berarti masa ini nggak dapatkan hasil dari Swanghor. Ya, jadi sudahlah murah, mudah, aman, nyaman, benar-benar menghasilkan. Ya, percuma kalau ini murah, mudah, aman, nyaman, tapi nggak menghasilkan. Ada nggak? Ada di luaran, tapi bukan di Swanghor. Ada. Apa gunanya kenyamanan itu kalau memang duitnya nggak ada? Benar ya? Nah, yang paling penting ini bisa menghasilkan tanpa beban moral. Paham ya? Ini sudahlah murah, mudah, aman, nyaman, menghasilkan. Kalaupun kita takdir Tuhan, kita ditakdirkan jadi gold, diamond, dan kaya raya, kekayaan kita itu tidak menjadi beban moral buat kita. Karena tidak akan ada orang yang merasa disalimi oleh kita. Ayo, percaya nggak? Inilah bisnis Swanghor itu. Ya, wow. murah, mudah, aman, nyaman, menghasilkan. Yang paling penting tanpa beban moral. Apa Nah, yang harus kita itu. lakukan hari ini adalah kerja, kerja, kerja. Ya, seperti itu. Itulah Swanghor tuh. Wow, Oke, betul, sampai di betul, sini betul. kira-kira. Wow, Atau ada luar biasa. pertanyaan lain? Wah, pokoknya tadi benar ya, Kang Cipto. Untuk yang ngomongin bonus, kemarin kita sudah bedah ya, dari A sampai Z dengan Bu Vita. Nanti yang kemarin belum sempat nyimak atau belum bisa masuk karena full 500 ya kemarin, itu bisa Hmm, ngelihat YouTube-nya untuk membahas tentang perhitungan bonus. Dan ya. masalah yang tadi aman dan nyaman, itu kan banyak banget yang kemarin-kemarin pada alasan nggak mau minum kopi juara karena belum ada label halalnya di box. Nah, sekarang sudah Hmm, ada logo halalnya, hmm, sudah ada sertifikatnya, akan on the hmm. way ya, packingannya itu. Jadi bisa kita kejar ya Kang Cipto ya, yang kemarin bilang katanya, "Oh, saya nggak nyaman minum belum ada logo halalnya." Ya nggak? Bisa dikejar Iya, sekarang Kang ya. tapi ya begini ya, memang satu contoh ini ya, ini karakter. Ya. Ketika Bu Vita kemarin belum belum datang ke Medan, Mhm. banyak nih yang, aduh, pokoknya kalau Bu Vita datang nih, aku akan semangat nih seterusnya. Allah Nah, mentakdirkan Bu Vita sampai ke Medan. alhamdulillah. Alhamdulillahnya orang-orang yang kemarin itu bilang saya akan semangat, hari ini nggak semangatnya pun nggak ada, orangnya pun nggak ada tuh. Ah, ini karakter kan? Begitu juga, ketika kopi ini tidak ada label halalnya, banyak alasan orang untuk mengatakan bahwa, oh ini nggak ada nih. Biasalah karakter. Ada orang yang memang apa namanya nanya tuh, kapan label halalnya itu? Begitu ada, ketika saya hubungin, ya alhamdulillah nggak jawab juga. Nah, tapi intinya beginilah, apapun yang diinginkan oleh member untuk kenyamanan itu tadi, ya, kenyamanan tadi itu sudah akan dilakukan dengan perusahaan. Perusahaan ini akan berkembang jadi semakin lebih baik untuk kita kan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kopi ada kendala, ya udah. Lah ini konsepnya pindah belanja. Pindahkan sebagian belanja bulanan kita ke Swanghor, itu aja simple. Yes. Ya, belum pernah saya pribadi belum pernah ada orang nolak gara-gara apa namanya? Gara-gara pasta gigi misalnya. Ya, jadi ini konsepnya pindah belanja. Jadi ingat, Swanghor bukan hanya kopi, tapi ini tentang pindah belanja. Yep. Seperti itu. Betul. Oke? Betul. Oke ya? Setuju. Keren banget. Mantap, top, mantap is the best Kang Cipto. Emang sudah Oke. terbukti 20 tahun ya di bisnis jaringan. Nah, siap-siap nih Bapak Ibu, kita mau buka 3 penanya ya. 9.30 kita akan menyelesaikan Zoom pada malam hari ini. Kita Oke, buka, silakan. siapa cepat dia dapat. 1, 2, kita cari 3 teratas. Baru 1, silakan. Pak Made Danu. Wah, luar biasa. Nih kita ketemu lagi. Yang kedua, Pak Iswanto Lampung Utara. Kita ambil lagi yang ketiga nanti ya. Kita lihat. Oke. Baik, kita persilahkan dulu. Kak Cipto, terima kasih banyak nih untuk sharing-sharingnya pada malam hari ini. Semoga nih Oke, sama-sama. semua uh, terbuka tuh masalah cross line dan lain sebagainya. Halo Pak Danu,
di Bali. Apa kabar? Silakan di-unmute, Pak. Silakan, Pak. Halo. Oke. Halo, baru bisa di Ya. Gimana sehat Bapak malam hari ini? Sehat? Terima kasih Bu Rani ya. Ini saya memang merasa paling nyaman selama 2 tahun ikut di network. Pak hari ini saya jujur Pak sampaikan Pak Cipto tadi, saya paling nyaman dan aman. Nah, Pak, udah ngopi belum sih Pak Danu? Pak, Gimana? udah ngopi belum? Malam hari ini. Jadi terima kasih itu Pak Cipto. Apa yang disampaikan tadi saya juga mengalami ya. Wow, perjalanan itu guru utama lah itu. Tetapi yang paling aman jujur saya ya. Keras sedikit Pak Danu, punten. Lebih keras sedikit suaranya. Bisa dengar ya? Ya. Silakan. Terima kasih. Jadi atas kesempatannya sekali lagi ya, semoga teman-teman semua ikut Zoom ini semua selalu sehat walafiat dan selamat di keluarga besar di Swanghor ya. Saya baru gabung baru bulan, kurang dikit ya. Tapi semangat saya mengalahkan yang 30 tahun lebih di network itu. Jadi nyaman, aman, tidak ada beban apapun. Justru kita kemana-mana hanya dari rumah. Saya belum kemana-mana ini. Jujur karena saya nggak apa-apa. Ya, saya kerja hanya di rumah saja. Dan ternyata bisnis yang paling sederhana bisa kerja dari rumah adalah Swanghor. Dahsyat ini ya. Ya, oke. Pertanyaannya, Pak. Yang? Pertanyaannya begini. Gimana? Pertanyaan sebenarnya kan tidak bertanya saya, tetapi saya hanya bersyukur ada di Swanghor. Kayak gitu ya. Oke, baik. Ya, bersyukur Pak Cipto apa yang dijelaskan tadi semuanya sama. Ya. Nah, cuma yang paling kita bersyukuri adalah kalau kita hanya alih belanja nih, ya. Selama ini berpuluh-puluh tahun berbelanja tentang kebutuhan, tidak ada orang yang mengeluh gitu loh. Dan tidak pernah dapat uang, hanya dapat kemurahan atau bahkan dapat beli satu, dapat dua, itu aja sudah bangganya luar biasa ini, ya. Nah sekarang di sini alihkan belanja itu, apa yang kita butuhkan sehari-hari, tindahkan saja di sini, not itu semudah itu, kan gitu. Ya, betul. Kan ada pilih-pilihan, ya. Nah sehingga ini buah anugerah dari Tuhan, sehingga hari ini saya berada di sini, masuk juga bersama teman semuanya. Mari kita pada bersyukur bahwa kita berada di Swanghor ini adalah sebuah amanah. Kemudian kita adalah berbagi untuk menolong orang lain. Ya. Mari kita sadar, maaf ini saya bukan mengguru ya. Mari kita sadar terpanggil. Jangan biarkan kita, sahabat kita, keluarga kita yang masih berbelanja di sana, ya, apa di toko Xmart misalnya, ya, tapi tidak ada paksaan, ya, yang masih sadar, ya, ketimbang kita berbelanja seumur hidup tidak dapat apa-apanya, dapat barang saja, mending kita alihkan di sini, satu dapat barangnya istimewa, yang kedua kita bisa orang lain, menolong diri, dan kita bisa sehat. Kan ini yang penting. Terima kasih. Kan pasti di sini kita lakukan dengan benar itu akan ada hasilnya. Karena saya sudah lihat itu di bonus itu saya belum berhak dapat bonus karena belum 1 bulan ini. Sudah lihat itu, oh sudah ada begini gitu. Berarti sebelumnya saya beli-beli dan pernah dapat apa gitu. Nah sekarang inilah sesuatu yang luar biasa. Pertanyaan saya kepada Pak Cipto ya begini ya. Jadi intinya adalah bahwa di network itu hari ini kan banyak orang yang trauma gitu. Pertanyaan saya kan ini yang paling pas kita bagaimana mengajak mereka kalau sudah trauma apa kita dapatkan, hidup ini bukan untuk trauma ya. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Karena itu maka terima kasih Pak Cipto, hanya itu aja. Bersyukur kita ketemu, selamat bersama, berjuang bersama, kemudian bersama, bahagia bersama di Swanghor. Terima kasih. Oke. Baik, Pak Danu terima kasih ya untuk penegasannya. Baik, selanjutnya yaitu Pak Iswanto di Lampung Utara. Silakan, Pak Iswanto. Halo.
Halo, Pak Iswanto. Oke, sudah. Silakan Pak Iswanto. Suaranya belum di-unmute, Pak. Pak, suaranya belum di-unmute? Iya. Ya. Silakan Pak. Selamat malam, Kang Cipto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Ya, biar semangat kita. Mantap. Ya. Iya. Gimana? Jadi menyimak ada no cross lining, Kang Cipto. Ya. Cross lining. Iya. Sarannya kan anak-anak, kakak adik, kalau bisa kan jalan jalur yang sama tadi gitu ya. Benar. Agar bisa jangan sampai no cross lining. Ternyata kalau sudah terjadi terlanjur, gimana tuh Kang nih? Jadi ada beberapa anak yang sudah ada di Jadi sebenarnya begini, tiga. tujuannya satu jalur itu biar mereka saling bekerja sama. Jadi iya benar, artinya gini, kalau kita punya 3 adik-beradik, kita jadikan saling menyeponsorin, kita tembak dari bawah, mereka poinnya sama dapat. Berbeda hasilnya nanti kalau mereka kita jadikan musuh nih. Nah, kita nyeponsorin, nah itu untuk menghindari pertengkaran kemudian hari. Karena yang namanya adik-beradik pun bukan malaikat juga. Kalau yang satu dapat 10 juta, satunya nggak dapat, kayak mana tuh? Seperti itu ya. Itu pentingnya sebenarnya. Bahkan saya pribadi kalau satu daerah saya akan nanya nih. Misalnya nih ada orang dari desa sebelah join. Saya nanya, yang di desa sana itu ada nggak jaringan saya yang di situ? Kalau ada saya minta persetujuan dia untuk staking di tempat itu. Staking ya. Jadi nanti dalam hal ini kita belajar lagi nanti bagaimana itu kedalaman sebenarnya. Jadi bedakan antara staking dengan kedalaman. Itu beda sebenarnya ya, beda. Itu kalau staking kita sebenarnya tidak dihitung itu sebagai kedalaman. Walaupun tujuannya benar. Nah, jadi kembali ke sini, kalau menurut saya, menurut pakem dari network marketing yang on system, ingat yang on system. Sebaiknya orang yang saling kenal itu memang harus saling menyponsori, apalagi kakak beradik. Ya, karena kita tidak tahu nanti mereka ini akan berkembang besar apa tidak. Kalau berkembangnya itu justru jadi cross line dalam satu rumah, bisa tumbuk-tumbukan. Kami parang-parangan di Malaysia. Parang-parangan. Karena apa? Prospek adik saya, pasti prospek adik saya yang lain. Karena memang sama. Orang-orang itu, contoh di Malaysia itu, kami kerja di satu bangunan, di mana di situ ada 1.000 pekerja. Jadi prospek orang lain pun dalam struktur itu prospek kami juga. Nah kebetulan kami cross lining. Cross line kita beda jalur, terjadilah yang seperti itu kan. Jadi bagaimana kalau seandainya itu sudah didaftarkan nih. Nah, satu ya bisa nunggu setahun. Tunggu setahun, jangan diperpanjang, udah seperti itu. Atau bagaimana caranya ya silahkanlah konsultasikan bagaimana enaknya. Contoh nih, misalnya itu kakak beradik nih sudah jadi cross line. Ada nggak pasangannya yang belum didaftarkan? Nah itu jadikan saling menyponsori biar kedepannya saling bekerja sama. Dan indah loh, adik beradik satu jalur mereka saling bekerja sama. Itu luar biasa nanti. Itu luar biasa nanti. Ya, itu luar biasa. Jadi ini saya bicara sesuai dengan sistem. Apakah di luar nanti Anda punya kebijakan yang lain, itu hak Anda. Nah, seperti itu kan. Itu hak-hak masing-masing. Cuma secara sistem yang akan diterapkan memang seperti ini. Ya. Bahasa sederhananya, jangan jadikan orang keluarga kita itu musuhan gara-gara suanghor. Itu. Itu dia. Musuhan kalau mereka cross line. Dan berat Ya, kepada betul. sebuah aku dibantu, dia nggak dibantu seperti itu. Oke? Bisa dipahami, Bang? Siap. Oke. Cukup? Ya. Makasih. Baik. Kita selanjutnya aja ke Sumeri Takengon. Silakan Bapak Sumari. Yang pertama pertanyaannya seperti tadi. Saya baru bergabung sekitar 1 bulan lebih ini. Insya Allah bulan 12 saya belum belanja ini. Untuk bulan 12 saya belum belanja. Yang menjadi pertanyaan Kang Cipto, menyambung pertanyaan yang sebelumnya, sama persis kejadian saya
Saya sebagai kepala keluarga, saya masukkan anaknya 3, yang 1 terpisah. Kemudian ada anak-anak dari abang, dari ini, dari mana, semua terpisah-pisah. Ini menjadi sedikit komplain. Apin saya yang membantu, kenapa pisah, saya bilang. Saya kepingin, udah apa-apa katanya. Menjadi pertanyaan saya tadi, supaya jangan terjadi komplain, ada nggak solusi yang harus kita lakukan secepatnya gitu? Karena kita berusaha secepatnya ini bisa bergerak. Itu yang kemudian downline saya juga yang di bawah saya, ada beberapa tim juga dibuat terpisah-pisah gitu. Jadi saya melihat mereka itu sayang loh, kenapa ini anaknya satu ibunya yang masuk, anaknya 4 terpisah semua. Jadi cross line semua. Jadi ini kan sayang beliau itu nanti ketika beliau belanja hanya untuk diri dia sendiri, tidak untuk anak-anaknya. Ini saya mohon kira-kira ada solusi supaya mereka itu bisa terbantu ketika belanja, terbantulah PV-nya itu nanti dari bawah ke atas itu tetap dapat itu. Jadi gini. Ya oke. Itu bisa nanti konsultasikan ke vice manajernya. Insya Allah ada solusi seperti itu. Jadi intinya tuh di dalam penyusunan jaringan, ini yang saya bicarakan pakem sesuai dengan sistem. Ya, yang perusahaan-perusahaan gede seperti MW misalnya kan, itu memang menggunakan seperti itu ya untuk menghindari perpecahan, Mbak. Karena ibaratnya ini beda-beda pilihan. Kayak kita milih caleg lah. Milih caleg aja bisa bertumbuk kita. Ya. Kalau benar kan? Ya, ini apalagi ini bukan masalah caleg. Ya, kalau masalah caleg mungkin hanya sebatas 100.000 untuk 5 tahun. Ini penghasilan 10 juta per bulan, bisa jadi bertumbuk kita, kata orang Medan. Maka perlu hati-hati dalam hal ini. Jadi yang saya bicarakan itu sesuai dengan sistem yang ada di luaran yang dipakai perusahaan-perusahaan besar. Nah, apakah kemudian nanti kita punya cara yang menurut Bapak Ibu lebih baik, ya silahkan seperti itu kan. Tapi ya coba apa yang saya jelaskan masuk ke akal enggak? Nah, ya masuk ke akal enggak? Karena nanti ya, mungkin hari ini kalau hanya sebatas pengguna, Bang, itu tidak masalah. Tapi kalau Abang sudah nyusun mereka mulai dari A, B, C sudah disusunkan orang dan salah satunya pasti ada salah satu yang jalan. Salah satu ada yang jalan seperti itu, masa akan timbul masalah iri dan lain-lain. Itu terjadi, ya terjadi. Nah, solusinya sebenarnya ada, bisa mengundurkan diri kok ke perusahaan. Cuma prosedurnya masukkan ke perusahaan, pengunduran diri seperti itu, ajukan dan vakum selama 6 bulan dulu, baru daftarkan kembali. Itu solusinya. Ya bisa mengundurkan diri seperti itu, ya. Setelah itu vakum selama 6 bulan. Atau nanti konsultasikan aja bagaimana cara yang terbaik kepada vice manajernya. Vice manajernya itu nanti menghubungi upline kita yang tertinggi seperti itu. Tetapi prosedur dari perusahaan, kita ikut prosedur perusahaan. Ya, ibaratnya kita mau ke Malaysia ini, kalau memang mau aman seperti itu, udah pakai paspor dan segala macam, jangan lewat belakang. Seperti itu kan, jangan lewat belakang. Jadi prosedur dari perusahaan silakan mengundurkan diri, 6 bulan vakum dulu, di bulan ke-7 silakan daftarkan kembali. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Yes. Nih, Mas. Ya. Suaranya nggak kedengaran? Nggak kedengaran. Ya, nggak ada. Sudah menghilang. Kena mute. Kenapa? Ada. Yuk, silakan. Gimana? Masih ada pertanyaan lagi, Pak? Ditutup lagi. Bagaimana kalau yang keluarga kita itu orang sudah berkeluarga? Ya kan? Ini yang kita masukkan kan suaminya. Ya. Kemudian mengundurkan diri yang sudah kita daftarkan, kemudian kita masukkan si istri. Gak masalah. Itu... Ya, jadi ini keuntungan kalau sudah punya pasangan tapi masih didaftarkan satu tuh. Tapi ingat, di Swanghor satu ID untuk suami istri. Betul, ya? Betul. Oke. Tapi kalau dalam konteks ini nggak apa-apa. Kalau hari ini yang didaftarkan itu suaminya, istrinya misalnya, dan itu salah penyusunan, udah
Selama pengunduran diri, suaminya daftarkan. Oh, Nah, ya. Itu 6 bulan solusi kemudian, yang 6 bulan keluarga ya. kemudian, istrinya dimasukkan sebagai data pasangan. Jangan suaminya justru menyponsorin istri. Iya. Berangkatnya ke Jepang nanti terpisah, Bang. Jangan, Bang. Kita bulan madu ke Jepang 2025 nih. Insya Allah. Ya. Jadi jangan sekali-sekali pasangan menyponsori pasangan, ya. Bisa dipahami? Oke. Ya, Oke. Terima kasih. Oke. Oke, Ya, Pak sudah. Sobri. Sukses ya, Oke. Bapak. Amin. Oke. Biasanya Pak Muhammad Sobri. Silakan, Pak Muhammad Sobri. Silakan. Astu Ya, silakan Pak Sobri. Sama Sobri, silakan di unmute. Bisa? Saya bantu coba di sini. Waalaikumsalam. Ya, suara saya. Pak Muhammad Ya. Sobri di mana? Saya dari Bandung. Ya. Dari Bandung. Ya, mangga. Ya, ada dua pertanyaan nih, Mas Cipto ya. Yang pertama, itu tadi Mas Cipto menyatakan ada dua hal yang dalam sukses di bisnis Wanghor ini dua ya. Cuma saya ketinggalan itu ya, tiba-tiba lep aja suaranya nggak ada itu. Saya Masya Allah, nanti itu padahal yang dua itu ya, mudah-mudahan Mas Cipto mesti ingat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menangani orang-orang yang trauma terhadap bisnis multi level marketing MLM, karena ya banyak orang yang gagal ya. Ya, kita sudah bisa tanya pertanyaan. Mana Kak Cipto? Oke. Satu, saya jawab formula sukses sebenarnya di Wanghor itu. Ini yang dijalankan oleh Bu Vita, ya. Yang dijalankan oleh Bu Vita, tinggal kita menduplikasikan. Kita duplikasikan, kita tiru. Yang pertama itu use. Yang pertama itu use, itu gunakan produk. Pertanyaannya, bisa nggak sukses ya tanpa menggunakan produk? Bullshit. Saya bilang bullshit. Karena ini bisnis duplikasi. Kalau Anda terbiasa tidak menggunakan produk, tapi berharap mendapatkan bonus, wah, itu parah tuh. Ya, itu sebenarnya kita sendiri yang mengubah Wanghor menjadi money game. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama use, kita gunakan produk. Yang kedua sharing. Sharing apa? Kita cerita, just cerita. Bisa cerita tentang manfaat produk. Yang kedua kita cerita tentang ini marketing plan. Cuma lihat-lihat apakah orang ini lebih tipikal ke produknya atau ke pebisnisnya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau saya secara umum saya akan cerita produk. Nanti baru ketahuan, oh ini suka bisnisnya, baru cerita bisnis. Kalau Bu Vita, dia akan cerita tentang produk, manfaatnya dan lain-lain. Testimoninya. Itu sharing. Hal yang sederhana. Setiap hari walaupun kita tidak bergabung dengan Wanghor, kerjaan kita ngomel kok. Kerjaan kita sering bercanda dengan kawan-kawan, cerita tentang sesuatu yang walaupun kita nggak dapat. Berikutnya earn income. Kalau kita sudah gunakan produk, kita sudah sharing-sharing, ada kemungkinan kita mendapatkan uangnya seperti itu. Tapi nanti ada penjelasan lain. Ada beberapa hal yang dilakukan karena apa? Use itu tidak cukup hanya use, tidak hanya cukup menggunakan, tidak cukup hanya sharing. Kalau hal ini tidak diduplikasikan dan tidak diulang-ulang, hasilnya kurang optimal juga. Jadi sederhananya begitu, gunakan produk, sharing. Gunakan produk, sharing. Gunakan produk, sharing. Untuk pengembangannya adalah duplikasikan dan ulangi. Lakukan ini berulang-ulang. Seperti itu. Insya Allah sukses. Contohnya siapa? Bu Vita ada. Contohnya siapa? Neng Rani itu sudah dapat duitnya juga. Contohnya siapa? Ya saya dapat. Kalau nggak dapat duitnya, ngapain saya capek-capek ngomong kan, seperti itu ceritanya Bang. Jadi sederhana. Gunakan produk, sharing kan, earn income. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, orang yang trauma. Kalau ada orang yang katanya trauma, kita harus tahu masalahnya apa. Traumanya itu gara-gara apa. Kalau kita tidak tahu, ibarat dokter, kita cuma meraba-raba. Jadi kalau aku trauma dengan MLM, tanya dia, apa sebabnya? Contoh nih, di MLM itu banyak yang, misalnya nih, banyak yang gagal di MLM. Sebenarnya ini masalah mindset, masalah paradigma yang harus dibuka. Saya nanya nih, saya tantang nih, yang berani nih,
Saya akan kirim 5 produk. Kalau menemukan sebuah usaha di mana Anda bisa untung ya dari usaha itu, tetapi tidak ada orang yang diuntungkan dari orang lain, tidak ada orang yang diuntungkan. Yang kedua, di usaha mana yang 100%, di pekerjaan mana yang 100% orang bergabung ke situ dijamin untuk sukses. Tidak ada, Bapak Ibu. Jadi jangan salahkan Swanghor, ini fitrah. Gagal dan sukses itu fitrah di dunia ini. Ayo saya nanya, lebih banyak mana orang yang gagal atau yang sukses di dunia ini? Ya, pasti banyak yang gagal dong. Yang paling ini nih, yang paling agak ini, lebih banyak mana orang yang masuk surga atau yang masuk neraka nih? Kan gitu. Jadi yang namanya sukses, yang namanya kesuksesan itu memang minoritas di dunia ini di bidang apapun. Kita bekerja dalam satu kantor ada 1.000 orang. Kalau sukses itu kita ibaratkan dia bisa gajinya itu bertahan sampai akhir bulan. Yang rata-rata sampai akhir bulan dari 1.000 orang berapa orang sih? Enggak semuanya. Yang ada itu 7,5. 7 hari setelah gajian dia langsung koma, harus nyari pinjaman lagi. Itu rata-rata. Jadi yang namanya sukses itu memang minoritas. Keberhasilan itu minoritas. Nah, pilihan kita mau di situ apa enggak. Jadi ini masalah paradigma. Jadi kalau ada orang yang menolak dengan alasan tertentu, jangan berhenti di kita. Tanya dulu apa penyebab dia menolak. Contoh, abang saya hingga hari ini, abang ipar dari istri saya yang meninggal itu hingga hari ini belum pernah mau dengan MLM yang saya jalankan. Alasannya adalah, saya tanya, karena itu cuma menguntungkan orang atas. Apa yang saya lakukan? Kalau itu alasan abang menolak MLM, abang hari ini berhenti bekerja sebagai kacap sepeda motor. Kenapa kata dia? Karena itu yang abang lakukan tuh menguntungkan orang lain, bang. Gaji abang berapa sih? Sementara yang di atas gajinya lebih gede daripada abang. Nah, jadi jangan berhenti di kita. Jangan diberhenti di kita. Dan uniknya Bapak Ibu, penolakan itu cuma itu aja. Ya, kalau enggak halal ya haramnya gimana? Kalau enggak, oh, ini cari orang ya, tinggal pelajari gimana mengkonternya. Oh, ini menguntungkan orang atas, jawabannya gimana? Itu cuma itu aja tentang MLM ini, cuma itu, tidak pernah lain ke sini. Belum pernah pun ada, oh, saya males join ke MLM karena apa? Wah, di MLM itu banyak tuyulnya, misalnya nggak ada tuh yang kayak gitu. Ya, pertanyaannya cuma itu, masalahnya cuma itu, tinggal itu aja kuasai Bapak Ibu. Yang paling penting adalah mindset kita nih. Karena kalau mindset kita sendiri sudah nggak benar, orang lain pun nggak benar. Seperti itu ya. Jadi nggak ada yang perlu dirisaukan. Ya, oke. Bisa dipahami, Bang? Oke. Mana nih? Apa sih ya? Sudah hilang ya? Sudah hilang, nggak apa-apa. Ya, jadi intinya ya itu dia. Ya, mindset kita yang paling diperbetul ya, seperti itu. Oke? Betul banget. Sudah tidak ada? Setuju 1000%. Karena banyak banget orang yang ditolak tapi tidak menggali dari penolakan itu apa. Padahal kita kalau bahasa saya adalah apapun itu, apakah itu berupa pertanyaan ataupun penolakan, jangan sekali-kali berhenti di kita. Yes. Nah, jangan berhenti di kita. Contoh nih, ada orang bilang, tapi kan produknya mahal. Nah, kalau berhenti di kita pertanyaan itu, ya akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, tanya balik. Mahal jika dibandingkan dengan apa? Betul. Aku nggak mau jalankan MLM. Kenapa? Susah. Jangan berhenti di kita. Tanya balik. Susah jika dibandingkan dengan apa? Sebut. Kalau ada pertanyaan lama-lama kalau saya pribadi saya lebih baik jalankan MLM ini daripada di usia 50 saya harus ngelamar kerja sama seperti ente. Susah tuh saya bilang. Ya juga kata dia. Nah, ya, jadi jangan berhenti di kita. Apakah itu mempertanyakan ataupun pertanyaan ataupun keberatan, jangan berhenti di kita. Sebab kalau sudah berhenti di kita sudah selesai. Ya, pasti ada celah di mana kita tanya balik ke dia. Betul. Nah, Oke. Yang terakhir ini kepada rekan-rekan bahwa kedepannya perlu dipahami Zoom meeting itu
di acara yang akan Anda hadiri itu topiknya apa, bicara tentang apa, seperti itu harus dipahami. Kalau sesi sharing-sharing, kita tidak tidak akan sharing tentang hal-hal standar. Ya, seperti di BOS. Jadi di sini tidak ada marketing plan, tidak ada apa seperti. Jadi harus dipahami itu. Jadi kita ini mau mengundang siapa nih? Ya, kalau mau ngundang orang baru bawa ke BOS. Tapi kalau yang mengundang seperti ini seharusnya ini sudah para member nih yang memang sudah bergerak di lapangan ketemu dengan masalah tuh. Ya, dan ingat Bapak Ibu, masalah di MLM bukan kita ketemu dengan mak lampir, nggak ada tuh ceritanya, masalahnya cuma itu aja dah. Ya, tinggal kita pelajarin aja jawabannya gimana nih. Oke ya, terima kasih semua sudah mendengarkan. Terima kasih saya kepada support system yang luar biasa Indo1. Pencetusnya itu luar biasa, punya visi dan misi luar biasa. Semua tim yang terlibat, saya bangga ada di Indo1, saya bangga dengan Anda semua. Anda itu penggesek buat saya semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di acara podcast pada malam hari ini. Kami izin pamit.